Salam, selamat pagi saudara-saudara, ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan. Sukacita terbangun melalui karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa apa yang kita terima hidup dengan segala rencana yang akan kita lakukan semata-mata karena kasih dan anugerah Tuhan. Untuk itu marilah bersama kita nyatakan syukur kepada Dia yang memberi kita kehidupan dengan segala berkat-berkat-Nya. Permulaan sampai akhir ibadah ini, jadilah kiranya dalam nama Allah Bapa dan Yesus Kristus anaknya yang tunggal dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bagian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pagi ini edisi Sabtu 28 Januari 2023 yaitu dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Mari saudara-saudara kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kepadamu Tuhan kami datang bersujud. Kepadamu kami datang bersyukur. Hidup yang kami jalani dengan segala berkat-Nya adalah anugerah-Mu semata. Kiranya penyembahan kami di pagi ini boleh berkenan kepadamu. Kini mengawali langkah hidup dan aktivitas kami hari ini. Sebagai anak-anak-Mu, kami mau hidup untuk selalu menjalani kebenaran dan kehendak Tuhan. Karena kami akan menjalani berbagai cobaan dan tantangan. Namun ketika kami hidup dalam firman-Mu, firman itulah yang akan menuntun kami, menerangi langkah kami, dan hanya hikmat dari Tuhan yang akan memberi kami kesempatan untuk melihat bagaimana kehendak Tuhan kami lakukan. Bapa di dalam sorga, kami mohon kuasa, pimpinan, dan terang dari Roh Kudus untuk firman yang akan kami baca dan dengarkan. Kiranya berkuasa atas pikiran kami, hati kami, menjadikan kami anak yang hidup di dalamnya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah sedia mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Filipi 2 ayat 12 sampai 18. Firman Tuhan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian dan bersuka citalah dengan aku. Demikian firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarnya dan melakukannya. Amin. Saudara-saudara, firman yang sudah kita dengarkan akan kita renungkan bersama melalui satu tema, mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan.
Ibu bapa yang dikasihi Tuhan, salah satu pekerjaan yang besar adalah ketika kita diberi tanggung jawab untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Walaupun demikian, tidak sedikit orang yang pada akhirnya tidak bertahan mengerjakan tanggung jawab itu. Dalam perikop kita, Paulus menegaskan bahwa kerjakanlah keselamatanmu. Hal ini bukan berarti bekerja untuk mendapatkan keselamatan, karena keselamatan hanya diperoleh melalui anugerah dan bukan melalui usaha. Paulus hendak menjelaskan bahwa kamu yang sudah selamat, tetaplah kerjakan atau rawatlah keselamatanmu. Paulus menyampaikan isi surat ini kepada orang-orang yang sudah percaya dan telah menerima anugerah keselamatan dari Kristus. Namun bukan berarti mereka tidak melakukan apa-apa lagi ataupun bisa hidup sesuka hati. Tetapi orang percaya harus mengerjakan keselamatan dengan sikap hidup yang benar. Mengerjakan keselamatan berarti senantiasa hidup berpegang kepada firman Allah, seperti tidak bersungut-sungut dan berbantahan dalam melakukan segala sesuatu. Menjalani hidup yang benar dan menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang masih tetap hidup dalam kegelapan. Karena demikianlah cara hidup sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu marilah tetaplah kerjakan keselamatan kita dengan tetap taat kepada Allah dalam segala situasi. Hidup mengerjakan dan merawat keselamatan memang tidaklah mudah, karena ketaatan kita kepada Allah dapat diuji setiap hari dengan berbagai tantangan. Oleh karena itu, hayatilah nasihat Paulus bahwa untuk tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, tetaplah meletakkan kehidupan yang benar dalam Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Anugerah-Mu semata Tuhan, yang memberi kami kehidupan, yang memberi kami kesempatan menikmati berkat-berkat-Mu. Terlebih ketika kami masih dimungkinkan, dilayakkan untuk bisa menjalani persekutuan bersama ibadah pagi. Kami bersyukur saat Tuhan masih berkenan kepada kami untuk menyapa kami dengan firman. Firman-Mu telah kami dengarkan bersama Tuhan. Hanya Roh Kudus yang akan meneguhkan bagi kami, menolong kami dalam setiap keadaan untuk bisa menerjemahkan firman ini menghadapi segala persoalan dan perkara hidup. Bimbinglah kami Tuhan, supaya kami tetap menjadi anak-anak-Mu, menjadi saksi-Mu, membawa terang dan kebaikan. Bapa di dalam sorga, tuntunlah kami, anugerahilah kami kekuatan kesehatan. Biarlah hidup yang kami jalani boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Perkenankan kami Tuhan untuk selalu menikmati berkat-berkat-Mu lewat kecukupan. Kami sadar Tuhan bahwa bukan dengan kekuatan dan usaha kami bisa menghadapi dan menemukan suatu kebutuhan kami. Namun semata Tuhanlah yang memberikannya. Sehingga jerih dan lelah kami tidak sia-sia. Bersyukur dan berdoa untuk kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan jemaat-Mu. Mereka yang bersyukur untuk pertambahan usia. Mereka yang bersuka cita dengan berkat-berkat yang Tuhan telah anugerahkan. Kiranya semua itu akan tetap memberi kekuatan dan semangat untuk selalu bersyukur pada Tuhan. Di lain sisi, banyak saudara-saudara kami yang bergumul oleh karena kesusahan, kematian orang-orang terkasih mereka. Juga mereka yang bergumul oleh karena sakit penyakit, oleh karena perkara kebutuhan hidup sehari-hari, dan juga karena masalah-masalah lain.
Tuhan, kiranya Engkau beranugerah, tetap memberi mereka kekuatan, keyakinan, kesabaran, dan penyerahan diri. Kami mau bersama-sama Tuhan untuk tetap percaya bahwa hanya di dalam Yesus yang telah berkorban untuk kami menemukan hidup, menemukan pengampunan, menemukan kebahagiaan dan keselamatan serta berkat-berkat. Saat kami mau beraktivitas Tuhan, ke dalam Tangan-Mu kami bersandar dan percaya Tuhan menaungi langkah kami dengan kuasa. Tuhan memberi kami kekuatan, kesehatan. Sukacitakanlah kami bersama Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati kami, setiap kami yang ada dan bersekutu di pagi ini. Kami percaya berkat itu tersedia dan kami akan menikmatinya sepanjang hari ini. Ini doa kami Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, jalanilah hidupmu, langkahkan kakimu, hanya hidup berdasarkan firman Tuhan. Percayalah, mereka yang bersandar dan berlindung padanya akan senantiasa mendapatkan berkat dari Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Amin. Berbahagialah saudara-saudara yang telah terberkati. Mari jalani hidup ini dengan sukacita dan senantiasalah bersyukur kepada Tuhan yang menganugerahkan hidup dan berkat-Nya. Selamat beraktivitas.